Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tonton video ini sampai akhir supaya tidak sesat. Halo sahabat semuanya. Untuk menjadi seseorang yang diterima amal ibadahnya tentu menjadi dambaan semua orang yang beribadah. Untuk melihat sah atau tidaknya suatu amal tentu bisa kita cari tahu dengan cara mempelajari syarat dan rukun dari ibadah yang dimaksud, terkhusus ibadah sholat. Namun, untuk memastikan diterima atau tidaknya suatu amal, tentu ini menjadi suatu hal yang mustahil diketahui karena itu Allah yang menentukan. Ketika suatu amal telah diketahui sah atau tidaknya, maka setidaknya ada harapan untuk diterima. Akan tetapi, ketika suatu amal sudah divonis tidak sah oleh keilmuan, maka menjadi suatu hal yang tidak patut untuk dipertanyakan lagi, karena itu termasuk kelalaian di dalamnya. Namun, adakah ciri atau indikasi untuk menilai ibadah sholat seseorang itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk cirinya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kisi-kisinya di dalam Al-Quran, dan ini hanya berlaku untuk sholat yang benar, tidak berlaku untuk yang tidak sholat atau sholatnya yang belum masuk ke kategori penerimaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah itu? Berdasarkan Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang melaksanakan sholat dengan benar, pasti berperilaku baik, baik kepada sesama, baik kepada hewan, maupun baik terhadap tumbuhan, atau tertahannya anggota badan dari perbuatan maksiat. Karena sumber kesalahan itu yakni karena dua hal. Satu, dikarenakan fahsya, dan kedua, dikarenakan mungkar. Pertanyaannya, apa itu fahsya dan apa itu mungkar? Fahsya adalah keburukan yang bersumber pada syahwat seperti halnya pornografi, kata-kata jorok, transgender atau berganti jenis kelamin, homoseksual, dan lainnya yang bersumber pada syahwat yang sifatnya penyimpangan. Bahkan ketika scroll HP pun bila ada yang muncul foto-foto seksi, orang yang sudah benar dalam melaksanakan sholatnya, pasti matanya tertahan untuk melanjutkan menonton foto seksi tersebut. Jadi matanya pun akan terjaga. Sedangkan mungkar bersumber dari nafsu perut dan akal yang sifatnya diingkari oleh hati. Contohnya seperti berselisih, mencela, mencuri, membunuh, bahkan korupsi. Itulah mengapa jika sholatnya benar berdasarkan Quran surat Al-Ankabut ayat 45, tidak akan saling menyakiti, tidak akan saling mencela. Orang yang sholatnya benar justru akan saling mengayomi, saling membantu dalam hal kebaikan, dan saling merangkul dan tidak berpecah belah. Kesimpulannya, apabila seseorang telah melaksanakan sholatnya dengan benar, maka akan dijaga dirinya dari suatu maksiat. Jika konsisten sholatnya, maka Allah akan selalu menjaganya dari kesalahan-kesalahan. Maka otomatis dengan sholatnya itu, orang akan diangkat ke tempat terpuji dan derajatnya pun akan terangkat baik dari segi dunianya termasuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya apabila sholatnya baik, maka baiklah kehidupannya. Bila pernyataan surat Al-Ankabut tersebut tidak sesuai dengan penjelasan ini, berarti ada teknis yang salah dari pelaksanaan sholatnya, baik dari tata cara wudhu termasuk mungkin belum memahami bab toharohnya. Oleh karena itu, inilah pentingnya mencari ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab.